cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Episode Warna kali ini, kita akan berkunjung ke beberapa situs cagar budaya di Kabupaten Tabalong, yaitu Makam Pangeran Abu Bakar dan Makam Gusti Buasan. Terletak di Desa Marindi, Kecamatan Haruai, berdiri situs cagar budaya, yaitu Makam Pangeran Abu Bakar. Pangeran Abu Bakar lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Banjar. Ini terlihat gelar pangeran yang tersemat pada namanya. Sedangkan ayah beliau bernama Pangeran Singasari bin Sultan Sulaiman Saidullah. Warna, kembali lagi bersama Naf, dan tentunya hari ini Naf akan kembali menjelajah situs cagar budaya di Kabupaten Tabalong. Salah satunya Makam Pangeran Abu Bakar di Desa Marindi, Kecamatan Haruai. Dan tentunya hari ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita petik dan juga informasi-informasi menarik. Dan tentunya ini akan membuat sahabat Warna jadi penasaran, makanya ikuti Naf terus di program Warna. Pangeran Abu Bakar wafat pada tanggal 10 Syawal 1348 Hijriah atau 12 April 1930. Tetapi, menurut versi Manaqib, Pangeran Abu Bakar wafat pada tahun 1927. Awalnya makam ini seperti makam pada umumnya, dengan atang ulin dan nisan berbentuk silinder yang juga terbuat dari ulin. Di situs cagar budaya Makam Pangeran Abu Bakar, Naf sudah disambut juru pelihara makam bernama Gusti Irwan Rusadi. Beliau merupakan keturunan langsung dari Pangeran Abu Bakar. Halo sahabat Warna, kembali lagi bersama Naf, dan hari ini Naf sudah bersama dengan juru pelihara di Makam Pangeran Abu Bakar di Desa Marindi, Kecamatan Haruai. Dan mohon izin, dengan Bapak siapa? Bapak Gusti Irwan Rusadi. Bisa saya panggil Pak Gusti berarti? Ya, bisa. Yeah. Pak Gusti, mohon izin untuk bertanya nih Pak, terkait tentang juru pelihara di Makam Pangeran Abu Bakar ini sendiri. Nah, kira-kira kapan dan bagaimana Bapak menjadi juru pelihara di Makam Pangeran Abu Bakar ini? Oh ya, seperti ini. Memang sebelumnya untuk juru pelihara Makam Pangeran Abu Bakar ini tidak ada yang dikhususkan siapa yang memelihara, siapa yang menjaganya. Tetapi kami sebagai keturunan dari Pangeran Abu Bakar ini merawat dan menjaga bersama-sama, juga bersama masyarakat. Nah, namun ketika Makam Pangeran Abu Bakar ini ditetapkan menjadi struktur cagar budaya, nah saya secara administrasi lah diminta untuk menjadi juru pelihara sekaligus menjadi juru kunci untuk menceritakan bagaimana perjalanan hidup dari Pangeran Abu Bakar ini. Namun tetap secara umum makam ini dirawat oleh kami para keturunan dari Pangeran Abu Bakar dan juga masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, nah Bapak sendiri ini kira-kira keturunan yang keberapa Pak dari beliau? Oh ya, kalau saya sendiri keturunan yang keempat. Saya Gusti Irwan Rusadi bin Gusti Hardiansah bin Gusti Hidayat bin Gusti Dahlan bin Pangeran Haji Abu Bakar. Oh, berarti keturunan keempatnya Pak ya? Dan mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak terkait siapakah beliau dan kira-kira bagaimana sejarah beliau di desa ini? Oh ya, nah Pangeran Abu Bakar ini dikenalnya beliau sebagai ulama pertama, yang kedua adalah sebagai pejuang pada masa Perang Banjar melawan penjajah Belanda. Nah, ketika Perang Banjar terjadi, yang awalnya terjadi di daerah Pengaron, Martapura, Banjarmasin, secara bertahap dan perlahan Perang Banjar itu berlangsung ke wilayah hulu sungai, termasuk di wilayah kita ini di Kabupaten Tabalong. Nah, singkat ceritanya, ketika pecah perang di Kabupaten Tabalong ini, banyak wilayah-wilayah di Tabalong ini yang berhasil dikuasai oleh Belanda, baik itu daerah Banua Lawas, Pasar Arba, Bangkiling, hingga Keluak. Nah,
para pejuang yang tidak mau tunduk terhadap Belanda, mereka lebih memilih pindah, bergeser ke wilayah utara Kabupaten Tabalong, ke wilayah-wilayah terpencil. Salah satunya ke desa Marindi, yang pada waktu itu desa ini namanya desa Lusia. Kalau sekarang ini jadi Lusia, yang sebagian besar penghuninya di sini adalah masyarakat Dayak Deya. Nah, itu dari segi pejuangnya. Kemudian dari segi ulamanya, beliau ini sangat gigih mendakwahkan ajaran agama Islam, karena memang pada waktu itu sebagian besar masyarakat yang diam di wilayah Marindi ini kepercayaan masih animisme dan dinamisme atau keharingan. Nah, jadi aman Pak. Okay. Bisa disambung Pak. Okay. Aman. Nah, jadi kelompok yang hijrah dari keluar ke daerah Marindi ini salah satunya adalah kelompok Pangeran Abu Bakar. Ini dipimpin oleh Pangeran Abu Bakar bersama para pejuang-pejuang lainnya. Nah, jadi mereka pindah ke sini untuk menyusun perang gerilya. Jadi perang sembunyi-sembunyi. Yang awalnya perang terbuka, karena memang Belanda pada waktu lebih unggul, maka strateginya diubah menjadi perang gerilya atau perang sembunyi-sembunyi. Nah, ketika beliau di sini banyak sekali melakukan serangan-serangan gerilya, baik itu daerah Lambahungin, Haruai, bahkan sampai ke Mahe. Jadi seperti itu. Jadi beliau ini sebagai pejuang pada masa Perang Banjar, juga sebagai ulama. Oh iya, jadi beliau bukan hanya pahlawan tapi juga sebagai ulama juga Pak ya, untuk menyebarkan syariat Islam di Kabupaten Tabalong ini sendiri. Lebih khususnya wilayah Marindi, Haruai dan sekitarnya lah. Iya, nah tadi kan dari cerita Bapak, beliau ini memang berhijrah ibaratnya di berbagai daerah di Kabupaten Tabalong. Nah, mungkin apakah ada hubungannya Pak dengan tokoh-tokoh lain atau mungkin dengan daerah-daerah lain? Ya. Nah, jadi ketika waktu beliau hijrah bersama kelompok pejuang lainnya, nah ke desa Marindi ini salah satu dari pejuang yang ikut hijrah itu ada yang namanya Gusti Abu Hasan, atau yang sering kita kenal di sini Gusti Buasan, yang makamnya sekarang ada di desa Lambahungin. Nah, beliau itu salah satu kaki tangan beliau yang sering memimpin serangan-serangan gerilya di pos-pos Belanda, baik itu daerah Lambahungin, Batu Pulut, Haruai, bahkan sampai ke Mahe. Jadi salah satu tokoh yang berhubungan dengan beliau adalah Gusti Buasan, yang makamnya ada di desa Lambahungin. Berarti di desa Lambahungin ya Pak, yang ibaratnya berhubungan dengan beliau sebagai tokoh pahlawan dan juga menyebarkan syariat Islam ini sendiri. Betul. Nah, ini kan salah satu makam cagar budaya ya Pak ya. Mungkin kira-kira apakah banyak Pak peziarah yang datang ke sini dan kira-kira dari mana aja? Ya, hampir setiap tahun selalu ada peziarah-peziarah yang datang ke makam Pangeran Abu Bakar ini, terutama ketika hari-hari besar keagamaan. Nah, yang datang ke sini tidak hanya daerah sekitar, artinya daerah Marindi ini juga banyak, misalnya dari Uya, ada dari Jaro, dari Haruai, bahkan dari Balangan, bahkan sampai dari Martapura yang datang berziarah ke makam beliau ini. Jadi seperti itu. Oke, nah saya kan sudah mendengar nih Pak cerita terkait tentang makam Pangeran Abu Bakar. Kira-kira apakah boleh saya melihat langsung? Oh ya, silahkan, kita bisa langsung ke sana. Oke, baiklah. Renovasi makam terus dilakukan oleh keturunan Pangeran Abu Bakar dari tahun ke tahun. Mulai dari Gusti Haji Nasri tahun 1971, Gusti Haji Jumri tahun 1998, dan dari tahun 2015 sampai 2020 telah dilakukan beberapa perbaikan makam, seperti penambahan teralis, penggantian nisan keramik, dan atang keramik oleh Gusti Kadarusman dan Gusti Khairul Saleh. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Pak, untuk makam Pangeran Abu Bakar ini sendiri sejak kapan Pak ditetapkan sebagai cagar budaya? Nah, untuk makam Pangeran Abu Bakar ini ditetapkan sebagai struktur cagar budaya ini memang baru-baru ini. Kurang lebihnya di awal tahun 2024, jadi baru 1 tahun ditetapkan sebagai struktur cagar budaya. Jadi seperti itu. Oh, Enggi, berarti baru 1 tahun terakhir ini Pak ya ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, untuk beliau sendiri apakah ada peninggalan lain Pak selain makam ini? Ya, ketika masa beliau hidup banyak peninggalan-peninggalan yang
beliau wariskan kepada keturunan-keturunan beliau, baik itu berupa benda-benda pusaka lah tentunya yang lebih banyak, seperti ada keris, tombak, kemudian ada istilahnya di sini parang bini, parang laki. Nah, jadi seperti itu untuk peninggalan beliau. Untuk benda-benda pusakanya itu disimpan di mana Pak sekarang? Nah, sebagian besar untuk benda-benda pusaka itu disimpan oleh keturunan-keturunan beliau. Oh, ini berarti disimpan dan dijaga sama keturunannya Pak ya? Nah, untuk ini kan makam Pangeran Abu Bakar ini sendiri kan ada di Desa Marindi. Nah, mungkin di masyarakat sekitar apa Pak makna dari makam Pangeran Abu Bakar ini sendiri? Ya, pertama makam Pangeran Abu Bakar ini memiliki nilai historis lah, terutama bagi masyarakat, lebih khusus lagi bagi kami sebagai keturunan dari Pangeran Abu Bakar, karena beliau ini sebagai simbol tokoh pejuang dan juga sebagai tokoh ulama yang disegani di Desa Marindi. Nah, ini kan saya melihat ada beberapa makam juga nih Pak, selain makam Pangeran Abu Bakar. Ini ada makam siapa aja Pak? Nah, kalau di sini, kalau ini makam utama Pangeran Abu Bakar, kemudian yang di samping sana itu ada makam istrinya, dan sebagian besar di komplek makam ini adalah para keturunan dari Pangeran Abu Bakar. Oh, berarti anak cucunya beliau Pak ya? Betul sekali. Memang ada yang teridentifikasi, juga ada beberapa yang tidak teridentifikasi untuk nama dan tahunnya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini Pak, Bapak kan di sini ditetapkan sebagai cagar budaya sekitar 1 tahun yang lalu. Mungkin kira-kira apa Pak tantangan Bapak sebagai seorang juru pelihara untuk memelihara cagar budaya ini? Jadi tantangan utamanya itu adalah menjaga keaslian dari struktur ataupun situs. Karena ketika sudah ditetapkan, situs atau struktur cagar budaya itu tidak boleh diubah. Harus seidentik mungkin dengan aslinya. Jadi seperti itu tantangannya. Mungkin itu tadi waktulah tantangannya. Karena ini merupakan sejarah Pak ya, jadi harus benar-benar asli dan real Pak ya. Baik, mungkin ini Pak, kira-kira apa Pak harapan Bapak untuk makam Pangeran Abu Bakar ini sendiri? Mungkin apakah perlu rehab atau mungkin perluasan lahan atau bagaimana? Ya, untuk selama ini makam Pangeran Abu Bakar ini direhab atau diperbaiki oleh keturunan dari beliau. Nah, kemudian harapannya mungkin karena sudah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya, nah harapannya mungkin ada bantuan pemerintah lah untuk merehab atau memperbaiki, minimal kan di depan itu ada lapangan. Karena Pangeran Abu Bakar ini setiap tahun itu ketika Haulan itu jumlah masyarakat yang datang itu banyak. Ya, jadi kan untuk wilayah Desa Marindi saja itu sudah full ada lapangannya. Jadi harapannya mungkin ada bantuan pemerintah untuk memperluas area lapangan lah, seperti itu. Pangeran Abu Bakar sendiri memilih sebuah desa yang terletak di Kabupaten Tabalong, yaitu Desa Marindi, untuk menyebarkan ajaran Islam. Desa Marindi terletak cukup jauh dari pusat kekuasaan Belanda yang terletak di Martapura, sehingga Pangeran Abu Bakar bisa lebih leluasa untuk berdakwah. Pangeran Abu Bakar menghabiskan sisa hidupnya hingga akhir hayatnya di Desa Marindi untuk berdakwah dan juga berjuang melawan penjajahan Belanda. Beliau memiliki beberapa orang istri, baik yang berasal dari tutus raja maupun yang berasal dari penduduk setempat yang awalnya beragama Kaharingan. Perkawinan menjadi salah satu cara atau saluran yang memberi andil besar dalam penyebaran agama Islam. Bapak, saya kan melihat nih di sini ada silsilah tentang Pangeran Haji Abu Bakar dan ada salah satu nama yang sangat familiar, yakni ada Sultan Suryansyah, terus juga ada Sultan Sulaiman dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira bagaimana silsilahnya? Nah, jadi Pangeran Abu Bakar ini memang keturunan dari Sultan-Sultan Banjar. Nah, kalau yang pertama itu adalah Sultan Suryansyah, itu adalah Sultan Banjar pertama. Sedangkan Pangeran Abu Bakar ini adalah cucu dari Sultan Sulaiman, salah satu Sultan Banjar yang ke-11. Nah, jadi Pak Sultan Sulaiman anaknya Pangeran Singosari dan Pangeran Abu Bakar. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi saling terhubung satu sama lain Pak ya? Nah, untuk Pangeran Abu Bakar ini sendiri itu kira-kira wafatnya pada tahun berapa Pak? Dan umur beliau dari beliau lahir semasa hidupnya kira-kira berapa tahun? Nah, jadi untuk Pangeran Abu Bakar ini umur beliau kurang lebih 70 tahun.
beliau itu lahir kurang lebih pada tahun 1857 dan meninggalnya pada tahun 1927, jadi kurang lebih 70 tahun. Nah, jadi beliau meninggal itu dalam keadaan sakit, memang sudah umurnya tua. Jadi kan beliau tidak meninggal karena perang atau karena melawan Belanda. Jadi memang beliau meninggal dalam usia sekian. Nah, beliau meninggal di desa Marindi ini. Nah, jadi beliau tidak meninggal karena perang, tidak meninggal karena melawan Belanda, tapi memang meninggal di sini sehingga tutup usianya di desa Marindi ini. Jadi seperti itu. Jadi beliau juga lama di desa Marindi dan meninggalnya pun di desa Marindi ini, Pak ya. Ini berarti tidak ada pemindahan makam sama sekali, Pak ya? Tidak ada. Memang di sinilah letak makam beliau dari awal. Keberhasilan Pangeran Abu Bakar dalam berdakwah di desa Marindi dikarenakan keilmuan beliau yang dalam dan juga cara yang beliau gunakan. Dalam berdakwah, beliau tidak hanya mengandalkan lisan semata, maupun pengaruh beliau di tengah-tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Namun, untuk lebih menunjang keberhasilan dakwahnya, Pangeran Abu Bakar juga menempuh dakwah melalui perbuatan nyata. Karena kemampuannya itu, aktivitas dakwah Pangeran Abu Bakar semakin meluas dan melebar. Dakwah Islam yang dibawa oleh beliau tidak hanya terpusat di desa Marindi dan sekitarnya saja, seperti Murung Layung dan Lampahungin. Akan tetapi, sampai ke wilayah Kabupaten Balangan dan sekitarnya, tepatnya di Desa Buntu, Karang sekarang. Sahabat Warna, kita sudah membuka bersama-sama terkait sejarah dari makam Pangeran Abu Bakar di Desa Marindi, Kecamatan Haruai. Dan tentunya hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight-insight baru terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan tentunya kita sebagai warga Kabupaten Tabalong harus melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Nah, setelah ini program Warna akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik yang mana kita juga bisa menelisik terkait budaya, kita akan jalan-jalan. Jadi sahabat Warna tetap stay di program Warna setiap minggunya. Sampai jumpa lagi.